selamat datang di acara kita hari ini. Panggung Prestasi sebagai Inspirasi Masa Depan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat inspiratif dan sangat penting bagi pemuda-pemuda, terkhususnya mahasiswa yang ada di Indonesia. Baik, topik kali ini mengenai muda, berprestasi, berpengaruh, mahasiswa sebagai inspirasi masa depan. Pemirsa, mahasiswa adalah agen perubahan, motor penggerak yang membawa semangat inovasi dan kreativitas ke tengah masyarakat. Para mahasiswa tidak hanya menimba ilmu di dalam perkuliahan saja, tetapi mereka juga aktif berperan dalam berbagai kegiatan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Hari ini kami akan berbincang-bincang bersama saya Nazla Divya dan rekan saya Nabilatus Solihah dan narasumber kita dari salah satu mahasiswa di Universitas Hasyim Asy'ari, Kak Fajar Muhammad Hussein ya. Beliau ini sudah sangat terkenal pemirsa atas prestasi yang beliau raih. Kak Fajar juga merupakan salah satu top 7 Duta Muda Jawa Timur 2023, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Pengabdi Negeri 2023, Delegasi Fully Funded Internasional Yayasan Indonesia Millennial of Change 2022, Fasilitator Dampak Sosial Terbaik Aksara Foundation 2022, Best Award Innovation International Summit SDGs, dan penerima beasiswa berprestasi di Universitas Hasyim Asy'ari 2022. Selamat datang Kak Fajar. Selamat datang. Gimana kabarnya hari ini Kak Fajar? Oke, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ya, insya Allah. Mungkin perasaannya gimana nih? Kita undang di acara kita kali ini buat berbagi pengalaman dan memberi tips and trick mengenai berprestasi di masa sekarang, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Rasanya alhamdulillah senang juga bisa sharing sama teman-teman dan juga kita bisa nih untuk saling support dan juga saling bisa berbagi pengalaman juga beberapa ilmu yang nantinya kita sharing juga gitu. Baik, pemirsa, terkait topik yang kita ambil itu mengenai prestasi yang diraih terkhususnya para mahasiswa. Jadi di sini narasumber kita Kak Fajar ingin nih berbagi sedikit tips and trick gimana sih Kak Fajar ini bisa sampai sekarang ini. Tadi saya sudah bacain ya beberapa prestasi yang beliau raih. Jadi Kak Fajar, selama kakak berprestasi, kayak membagi waktu itu antara kuliah juga ya teman-teman, kuliah terus organisasi, sampai saat ini bisa mengikuti volunteer di negara-negara lainnya. Oke. Mengenai manage waktu ya, manajemen waktu itu memang perlu banget nih. Dari setiap kita individu pasti punya yang namanya kesibukan dan juga punya kepentingan nih. Dan bagi teman-teman yang bagi mahasiswa juga tentunya memiliki peranan penting yang mana itu bisa untuk mengupgrading skill, bakat, kemampuan dan lain-lain. Nah, bagaimana sekarang seorang mahasiswa untuk tumbuh dan juga berkembang tentunya. Nah, di sini kita memposisikan diri untuk memanajemen waktu itu dengan baik. Kita sebagai mahasiswa, sebagai penggerak sosial, sebagai organisasi juga seperti itu kan tentunya. Nah, bagaimana sih cara aku untuk memanajemen waktu itu dengan stabil atau seimbang? Dua-duanya dapat tuh misalkan. Nah, di sini aku memposisikan diri aku sebagaimana aku untuk itu yang mana aku bisa growing dan juga lebih upgrade. Misalkan aku yang lebih utama memang semua di mata kuliah itu perlu ya yang kita kuasai itu, dan juga kita perlu yang namanya memanajemen waktu. Nah, di sisi lain kita juga kalau tanpa praktek di lapangan itu tentunya kita nggak bakal maju gitu loh. Karena kalau aku pemikirannya aku gitu ya. Kalau misalnya teori semua itu kalau tanpa ada praktek nggak bakal bisa berkembang gitu. Nah, di sini aku juga kayak memposisikan yang mana lebih penting dulu baru aku jalani, dan ke sisi lain kalau udah ada waktu luang atau waktu free gitu baru kita dialihkan ke yang kegiatan lain. Itu sih kalau untuk tips and triknya. Jadi lebih ke mendisiplinkan waktu. Betul, ya. Sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang harus
kita lakuin, Didahulukan, didahuluin dulu yang harus kita kerjakan dulu sebagai mahasiswa. Mungkin termasuk belajar di kelas Betul. dalam bentuk materi, terus termasuk juga di organisasi Betul. yang bisa mengasah tingkat kepercayaan Ya. kepercayaan diri kita juga gitu. Betul. Oke. Mungkin Mbak Bila ada. Oh ya, mungkin kan selama ini kan Mas Fajar melalui semua itu kan pasti ada kendala, hambatan itu kan. Lah itu hambatan dan kendala yang Mas Fajar alami selama menjadi mahasiswa dan di luar mahasiswa juga banyak banget ya yang dikerjakan juga, itu kendalanya apa aja Mas? Oke, kalau untuk mengenai kendala struggle gitu ya. Iya, iya. Di sini banyak sih kalau untuk berbicara tentang struggle, bagaimana aku buat survive, terus untuk lebih berkembang lagi kayak itu gimana sih caranya. Nah, di sini kalau aku pribadi semua kegiatan atau semua momen itu kayak aku jadikan suatu pelajaran dan ambil hikmahnya. Yang mana itu bisa kita rasakan dan kita pelajari lagi nih, oh ternyata di satu kegiatan ini aku begini dan aku dapat pelajaran ini dan hikmahnya buat aku tuh gini ya. Nah, nanti di situ ada impact masuk. Nah, impact masuk itu sebuah apa kayak feedbacknya, feedback buat diri kita dan juga lingkungan. Nah, lingkungan tadi, kegiatan tadi itu buat apa sih gitu. Nah, disinilah kalau misalkan teman-teman yang biasanya ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan luar eksternal dan juga berkecimpung di internal, itu kan pasti untuk memecah fokus itu kan agak sulit ya. Nah, di sini fokus kita tuh benar-benar terbagi gitu loh. Tapi di sini kita untuk memanage itu semua bagaimana. Nah, di sini kadang kita sebagai manusia tidak bisa memungkiri terkadang kita juga ada perasaan yang mana capek, lelah, lesu gitu kan. Ya memang semuanya itu terjadi. Benar banget. Jadi kadang kalau misalkan kita nampak terlihat murung, terus kayak mau aduh capek banget ya Allah gitu kan, sampai ya Allah gitu kan ya. Terkadang Masya Allah gitu. Jadi kayak kita tapi di situ sisi lain kita juga di situ perlu untuk namanya kemajuan. Nah, diri kita juga sebagai manusia pasti butuh nama istirahat. Kita butuh namanya stamina, energi lain-lain lah untuk lebih ke depan harinya itu gimana gitu kan. Nah, untuk kesan aku biasanya kalau misalkan di sisi lain aku lagi capek, lagi struggle banget, itu belum bisa. Ada rasa itu ya. Bener banget, kayak memposisikan diri aku harus bagi 3, misal dalam dari satu hari itu ada 3 kegiatan gitu kan. Fokus aku nanti setelah ini harus ada ini, terus ini nanti segini. Misalkan hari ini nih aku podcast sama kalian nih kan, terus habis ini aku ngisi acara santunan anak yatim di tempat KKN aku nanti gitu kan. Padat banget ya jadwalnya. Jadi kayak bener habis ini jam sekian, jadi kan harus tertata gitu loh. Nah, tapi setidaknya dari itu aku tuh bisa mengambil, oh ternyata aku dapat hari ini tuh dapatnya ini ya, dapat kayak satu pelajaran hikmahnya, dan juga jadi nanti untuk kedepannya kita dapat untuk insight baru nih gitu. Jadi kayak insight kita nambah, mindset, wawasan juga kita terbuka lebar gitu. Nah, ketika kalau misalkan teman-teman struggle, aku punya tips juga nih. Ketika kalau kita susah nih untuk bagi waktu, itu caranya gini aja, teman-teman udah fokusin dulu yang mana diutamakan dan mana itu yang lebih penting atau urgent gitu. Yang mana urgent itu duluan dilakukan, baru kita bisa beralih ke kegiatan yang lain. Berarti memilih itu tadi ya teman-teman pemirsa, memilih yang lebih terbaik, lebih terdahulu itu sangat penting. Jadi jangan kayak teman-teman nih mahasiswa kayak pengen organisasi, pengen juga di kelas, pengen dapat nilai yang masya Allah gitu ya. Itu semua pengen dilakuin kan itu nggak bisa ya Kak. Jadi harus seimbang, harus salah satu gitu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus program kita Panggung Prestasi sebagai Inspirasi Masa Depan. Kalian bosan dengan bakso yang itu-itu aja? Jangan khawatir, telah hadir Bakso Cuy dengan varian bakso yang unik yang siap memuaskan perut kalian. Bakso mercon, bakso keju, bakso telur, bakso kotak. Gak ada. Gak usah banyak mikir lagi, langsung aja Bakso Cuy. Kembali lagi di Panggung Prestasi sebagai Inspirasi Masa Depan. Nah, ini tadi kita udah banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Mas Fajar ya. Salah satunya beliau mengasih tips
cara mengatasi kendala dan hambatan selama beliau melakukan kegiatannya. Dan sekarang saya mau bertanya lagi nih sama Mas Fajar, apa sih peran penting dukungan dari keluarga, teman-teman dan orang-orang di sekitar selama Mas Fajar berprestasi ini? Ya, untuk dukungan banyak banget ya teman-teman, itu perlu banget karena suportivitas dari lingkungan itu kita perlukan. Yang mana itu bisa memberikan kita motivasi, energi dan juga untuk lebih mengasah lagi gitu. Nah, di sini kalau misalkan untuk dukungan yang paling pertama ya orang tua ya, dari keluarga sendiri yang pasti itu. Terus kedua dari lingkungan teman-teman, yang mana teman-teman gitu bisa mensupport, saling rangkul, saling dukung, itu kan lebih enak, lebih enjoy lah gitu Lebih loh. bersemangat Lebih gitu ya, Mas, ya. kan. Dan di sini juga kita bisa merasakan di welcoming banget, orang-orang tuh memeluk kita dengan hangat gitu kan, kayak menerima dengan hangat gitu dan aman gitu kan. Nah, di sini juga pasti teman-teman pernah nih merasakan yang mana teman-teman penuh dapat dukungan penuh dari orang tua, keluarga, teman-teman, yang mana itu teman-teman bisa langsung stand up lagi, lebih membara gitu ya, gitu kayak lebih mendukung gitu loh dari diri teman-teman. Nah, di sini kadang tapi kita juga kadang itu perlu ya namanya kita mengevaluasi diri gitu. Nah, di sini kita tidak cukup dengan tidak tidak hanya berbangga diri. Di sini juga kita perlu namanya mengevaluasi yang tadi ya, yang mana itu kita bisa mengupgrade lebih diri kita sampai mana sih kemampuan kita, dan kita juga sampai batas mana nantinya kita berkarir gitu misalkan. Nah, di sini teman-teman jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman lagi ada problem, lagi ada masalah dalam kegiatan atau di suatu kehidupan keseharian teman-teman, jangan lupa untuk sering-sering bercerita sama keluarga, sama teman, atau yang penting kita mental kita aman, fisik juga kita sehat, dan pikiran juga kita tenang. Di situ kita bisa lebih stand up lebih tinggi lagi, dan kita lebih awarding untuk diri kita tuh lebih growingnya lebih enak gitu, tanpa ada beban gitu teman-teman. Jadi gini ya Kak, tadi kan Kakak bilang kalau peran orang tua, teman, serta lingkungan itu sangat berpengaruh. Bener. Nah, masuk lagi nih, kan tadi kita bahas tentang prestasi, dan sampai sekarang ini Kakak juga saya lihat di sosial media, teman-teman pemirsa juga bisa nih lihat sosial media Kak Fajar di Instagram. Di situ banyak sekali postingan-postingan itu mengenai volunteer sampai ke negara Singapura, benar ya Kak? Singapura, Malaysia, bahkan di Indonesia sendiri kemarin juga habis dari Lombok ya Kak Fajar. Nah, itu kan bukan hal yang mudah untuk mencapai ke situ. Nah, gimana Kakak bisa mendapatkan jaringan sehingga Kakak bisa mencapai volunteer ke berbeda negara, termasuk tadi Singapura, Malaysia, dan Indonesia sendiri. Itu gimana Kak? Ya, kalau berbicara tentang relasi atau jejaring di sosial media ya, dan kita tuh sekarang tuh personal branding diperlukan banget nih teman-teman ya. Personal branding kita melalui sosial media, Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain lah yang terkait itu untuk menjangkau masa yang lebih banyak lagi gitu. Nah, di sini kita personal branding ketika kita mengupload atau membuat satu feed reels di Instagram, itu membuat diri kita lebih kayak tersorot gitu dari orang-orang gitu kan ya. Nah, disinilah teman-teman kesempatan kita untuk lebih membangun personal branding. Nah, personal branding itu apa sih sebetulnya? Personal branding itu merupakan wadah kita untuk lebih growing, untuk menampakkan apa yang perlu kita usahakan dan tadi yang sudah kita lakukan gitu. Nah, teman-teman. Nah, di sini perlunya sosial media sekarang ya teman-teman, apalagi sekarang udah di era modern dan digital gitu kan. Nah, disinilah kesempatan teman-teman untuk membranding diri, dan juga teman-teman perlu diketahui juga saat ini kita dalam berkarir pun sosial media menjadi acuan untuk dilihatnya seberapa tingginya diri kita gitu, atau seberapa bernilainya diri kita seperti itu. Karena sosial media itu juga sangat berpengaruh. Betul sekali. Nah, di sini kadang teman-teman jangan salah paham ya, apalagi ada orang yang membranding dirinya melalui sosial media, terlalu pamer, semua ditunjukin. Pansos gitu ya, bener banget. Karena itu. Semakin kita terkenal, orang juga semakin julid netizen itu ya. Semakin pohon tinggi menjulang, semakin banyak angin menerpa gitu loh. Bener. Jadi kayak teman-teman jangan salah
kaprah. Jadi orang yang mengupload semua prestasi, semua kegiatan, semua aktivitas pun di sosial media itu salah satu untuk branding diri gitu. Yang mana itu nantinya feedbacknya itu banyak loh ke kita gitu loh. Tujuannya motivasi ya Mas. Tujuannya tuh motivasi, kita juga saling bertukar pengalaman melalui sosial media gitu. Bukan hanya kita pamer, sombong dan lain itu no gitu ya. Jadi teman-teman sekarang ayo kita aware ke orang-orang yang teman-teman juga nih yang mau mengangkat personal branding dari diri masing-masing gitu. Itu pemirsa tadi ada beberapa ya Kak Fajar bilang kalau melalui relasi atau jaringan itu begitu penting buat mahasiswa. Apalagi mahasiswa sekarang itu kadang banyak yang pergi ke kampus, belajar di ruangan kelas terus pulang gitu ya. Betul. Nah, itu sebenarnya boleh, cuma kan lebih baiknya kita tuh aktif di luar kelas juga, kayak berupa organisasi gitu. Jadi pemirsa tuh bisa sangat sekali membantu ya, mencontoh Kak Fajar melalui feed Instagram gitu. Mungkin teman-teman itulah beberapa tips and trik dari Kak Fajar. Dan jangan kemana-mana, tetap di program kita Panggung Prestasi sebagai Inspirasi Masa Depan. Kembali lagi di Panggung Prestasi sebagai Inspirasi Masa Depan. Baik pemirsa, tadi sudah banyak sekali ya pembahasan mengenai bagaimana sih seorang mahasiswa itu bisa berprestasi lebih tinggi lagi, terus mempunyai kepercayaan diri dan bisa manajemen waktu agar setiap step by stepnya itu bisa disiplin. Selanjutnya nih membahas tentang tadi ya berprestasi mahasiswa. Nah, selanjutnya ini pemuda kan sangat mengacu kepada mahasiswa dan generasi sekarang ini. Jadi Kak Fajar nih, gimana ya Kak menurut Kakak kita sebagai orang pemuda, sebagai pemuda Indonesia itu bisa menghadapi di era-era saat ini? Oke. Makna pemuda menurut teman-teman itu apa sih sebetulnya? Nah, di sini kita bahas ya. Kita juga akan sharing-sharing mengenai kepemudaan itu seperti apa. Nah, di sini kita ketahui dulu, pemuda itu sebagai generasi of change dan juga agent of control. Jadi kayak teman-teman tuh harus menjadi pemuda itu sebagai tonggak estafet penerus perjuangan kan dari pahlawan-pahlawan sebelumnya. Nah, di sini peran kita tuh seperti apa? Nah, di sini kita tunjukkan bahwa suara kita, semua energi kepemudaan itu tuh perlu banget nih buat kemajuan suatu bangsa gitu kan. Nah, apalagi sebagai seorang mahasiswa pemuda, jadi kan paket komplit tuh kan. Nah, sebagaimana pepatah dalam bahasa Arab mengatakan syubbanul yaum rijalul khod, pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Nah, gitulah teman-teman. Jadi pemuda itu sebuah tonggak estafet perjuangan. Jadi kita juga sebagai seorang pemimpin nantinya, sebagai agent of control, agent of change. Nah, disitulah kita sebagai bentuk untuk kemajuan suatu bangsa tadi. Nah, di sini juga teman-teman bagaimana sih untuk kita mengupgrade diri dan juga sebagai seorang pemuda lebih aktif lagi, lebih semangat membara gitu kan. Nah, di sini banyak teman-teman yang perlu kita ketahui bahwasannya sekarang banyak ya mengenai kepemudaan, yaitu apalagi tentang mental health. Nah, mental health sekarang jadi sebagai acuan kita juga sebagai seorang pemuda, yang mana sekarang pemuda itu cepat banget lemah, jadi cepat gampang nyerah, putus asa gitu kan. Nah, disinilah bagaimana kita sebagai seorang pelopor, sebagai teman-teman juga ya, tentunya sebagai seorang pelopor kepemudaan, tentunya di sini kita sebagai pemuda harus saling merangkul, saling dukung, saling aware tentunya gitu. Jadi kita juga harus peka nih terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi teman-teman, kalau kita sebagai pemuda, tentunya kita penuh power gitu loh. Power kita lebih ekstra lagi daripada orang-orang yang terdahulu gitu kan. Nah, disinilah posisi kita sebagai peranan pemuda. Jadi kita untuk lebih memajukan itu seperti apa? Ya mulai dari diri kita dulu, mulai dari manajemen waktu, kedisiplinan, dan kita juga bisa nantinya kita bisa lebih
meluas gitu tentunya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, apalagi ya benar kan, kalau misalkan nanti di luar itu gimana gitu kan. Makanya sekarang teman-teman untuk itu fokus dulu ke diri sendiri. Sebagaimana teman-teman kalau udah bisa memanage semuanya dari tanggung jawab diri sendiri, itu insya Allah nanti bisa nih kita ngajak teman-teman yang lain buat mempelopori, merangkul dan lain-lain gitu ya. Nah teman-teman juga di sini kita bukan hanya seorang pemuda yang hanya lontang-lantung sana sini, jangan jadi seperti pemuda yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi penuhilah aktivitas keseharian teman-teman dengan semangat dan kegiatan-kegiatan yang manfaat dan penuh dengan hasil yang mana itu bisa memberikan feedback, impact untuk diri kita untuk lebih growing, lebih baik lagi gitu. Dan di sini juga teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman mengalami kendala pada saat teman-teman merasakan struggle, kayak kesusahan, kesulitan untuk diri teman, lebih kayak aku nih jadi apa sih nantinya, nah bingung ya. Jadi kayak gini teman-teman, masa depan itu memang kita nggak punya, nggak tahu bagaimana nantinya. Kita cuma berusaha ya bener, Mas ya kayak sekarang. berusaha doang kan, semuanya Tuhan yang mengatur gitu loh. Tapi kita sebagai manusia itu tidak luput untuk ikhtiar, doa, tawakal. Biarlah Tuhan yang mengatur nanti hasilnya gimana. Oke, kita nggak perlu nih pikiran hasil ya teman-teman. Jadi kita lewat aja prosesnya, jalani, nikmatin gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan berhasil ya alhamdulillah wa syukurilah gitu loh. Perjuangan kita tuh berarti ada hasil. Dan kalau misalkan nanti tidak sesuai dengan expect ya pembelajarannya dia pengalaman gitu nanti ya. Apalagi yang perlu di-upgrade, apalagi yang perlu dievaluasi, apalagi yang perlu kita perbaiki kan. Jadi semuanya masuk gitu kan teman-teman. Tidak ada, menurut aku gini, kegagalan itu bukan satu momen yang untuk kita jadi berakhir, tapi kegagalan itu buat kita tumbuh gitu loh. Makanya teman-teman, untuk sekarang tumbuh itu bukan hanya sekedar kita tumbuh, tapi tumbuh kita untuk berarti dan kita menabur benih-benih kemanfaatan gitu. Terutama di masyarakat. Betul. Ya Kak, karena kita juga kan bakal hidup berdampingan sosial ya, sosial. Bener banget, benar. Jadi kayak teman-teman juga jadi harus peka sama lingkungan. Jadi disitulah kita gunanya kita sebagai seorang pemuda tuh seperti apa gitu. Sangat menarik ya teman-teman. Itu tadi kita membahas tentang pemuda, yang dimana kita sebagai pemuda terkhususnya ya mengalami di era sekarang ini, itu sudah dijelaskan sama Kak Fajar tadi, bahwasanya kita tumbuh bukan hanya sekedar tumbuh, tapi memberikan arti terkhususnya ke masyarakat sekarang gitu. Karena lebih hidup kita tuh kan lebih berdampingan dengan masyarakat, lebih sosial gitu. Jadi itu sangat perlu dan sangat penting bagi pemuda-pemuda di Indonesia ini. Ini kan udah banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Fajar ya. Ini yang terakhir dari kita, pengenlah pesan kesan dari Mas Fajar untuk kita mahasiswa yang untuk berprestasi ke depannya ini gimana? Nah ya, untuk pesan dan kesannya, semoga pesannya nih ya buat teman-teman tetap selalu semangat dan untuk terus lebih banyak lagi membaca dan lebih membuka insight-nya lebih ditambah lagi, dan juga jangan pernah putus asa selagi belum pernah mencoba. Tidak ada kata kegagalan di situ. Pokoknya tetap dicoba terus apa yang perlu teman-teman lakukan, dan teman-teman upgrade dari diri teman-teman, keluarkan semua skill, kemampuan yang ada dalam diri teman-teman. Kita tidak tahu bagaimana nanti rezeki kita tuh datangnya dari mana aja, tapi teman-teman yakin bahwasannya rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan di situ juga teman-teman pasti akan lebih tahu posisi teman-teman nanti di mana, bidangnya apa, seperti apa nantinya gitu ya. Dan untuk kesannya, terima kasih untuk teman-teman yang lain. Semoga apapun yang sudah kita bahas hari ini tentunya bermanfaat juga ya. Amin. Untuk teman-teman yang melihat melalui YouTube channel gitu. Nanti tentunya di sini kita saling sharing season juga di waktu sekarang, itu bisa memberikan makna juga dan juga kemanfaatan. Tetap tumbuh besar untuk bestari pertiwi. Ya, itu tadi kan pesan dan kesan dari Kak Fajar ya. Mungkin ada beberapa sepatah dua kata nih yang ingin Kakak sampaikan buat para pemuda, terkhususnya mahasiswa yang sekarang lagi berproses, ingin berprestasi seperti Kakak juga. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, untuk teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang lain, tetap semangat untuk mengejar satu impian, karena impian itu
kita tanpa bayar dan kita juga merancang, boleh monggo silakan teman-teman bisa langsung mengupgrade diri teman-teman kalau sudah lewat kayak udah dapat motivasi dari teman-teman juga gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk pernah mencoba dan teman-teman harus lebih semangat lagi dan kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan ya. Kalau haus minum. Ya benar. Jadi kayak semua itu sudah ada jalan gitu. Jadi jangan takut untuk pernah melangkah dan dimanapun kita berpijak tetap yakin bahwasannya di situ ada sebuah arti hikmah pelajaran yang dapat kita petik. Oke, pemirsa, itulah beberapa paparan mengenai tadi ya, mahasiswa itu lebih baik itu dan seharusnya kita mempunyai keunggulan ataupun prestasi-prestasi yang bisa kita raih. Jadi buat teman-teman mahasiswa lainnya, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal, karena kalau kita belum bisa mencoba, kita nggak akan tahu itu gimana gitu. Jadi kalau kita stuck diem aja, kita cuma dalam hati pengen tapi nggak mau. Betul banget. Nah itu nggak ada artinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa kayak aku pengen nih, tapi aku harus bisa mencoba, harus mau mencoba dan harus berani mencoba. Mungkin teman-teman terima kasih ya buat pemirsa dan teman-teman mahasiswa yang sudah menyaksikan acara kita ini di Panggung Prestasi sebagai inspirasi masa depan. Mungkin kita akhiri ya Kak dan Mbak Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.